Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya sobat mahasiswa? Berjumpa kembali dengan saya, Dia Fikanti Dewanti, dalam mata kuliah Perekonomian Indonesia. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang demografi, angkatan kerja, dan pengangguran. Pengertian demografi itu sendiri merupakan ilmu yang mempelajari tentang perubahan kependudukan mengenai perubahan jumlah penduduk, persebaran penduduk, dan komposisi atau struktur penduduk. Perubahan tersebut dipengaruhi oleh perubahan pada komponen utama pertumbuhan penduduk, yakni fertilitas, mortalitas, dan migrasi. Secara menyeluruh, demografi memberi gambaran tentang perilaku penduduk baik secara agregat maupun kelompok. Ada beberapa pendapat tentang demografi menurut para ahli, dan pendapat dari Bourdieu bahwa demografi merupakan sebuah studi matematik dan statistik terhadap jumlah, komposisi, dan distribusi spasial mengenai penduduk manusia yang diakibatkan karena fertilitas, mortalitas, perkawinan, migrasi, dan mobilitas sosial. Sehingga dapat disimpulkan bahwa demografi merupakan perubahan dinamika penduduk yang disebabkan karena fertilitas, mortalitas, dan migrasi. Sobat mahasiswa, ada ragam teori tentang demografi yang biasa dikenal dengan istilah teori transisi demografi. Teori transisi demografi ini pada prinsipnya ingin memperlihatkan bagaimana dampak kemajuan dalam pembangunan ekonomi pada penurunan angka fertilitas dan mortalitas. Angkatan kerja. Kita akan membahas tentang angkatan kerja, yakni penduduk usia produktif yang berusia antara 15 sampai 64 tahun yang sudah memiliki pekerjaan tetapi sementara tidak bekerja maupun yang sedang aktif mencari pekerjaan. Selain angkatan kerja, ada pula yang bukan angkatan kerja, yakni mereka yang berusia 10 tahun ke atas yang kegiatannya hanya bersekolah, mengurus kegiatan rumah, dan sebagainya. Lantas, apa pula yang disampaikan atau diperkenalkan tentang pengangguran dalam materi ini? Dalam data BPS menunjukkan selama periode 2015 sampai 2017, laju penurunan angka kemiskinan melambat menjadi rata-rata 0,2% per tahun dibandingkan 3 tahun sebelumnya yang rata-rata mencapai 0,4% per tahun. Begitu pula pengangguran. Laju penurunan pengangguran melambat menjadi 0,12% per tahun, kisaran 2015 sampai 2017. Dibandingkan di tahun 2011 sampai 2014 yang rata-rata mencapai 0,37% per tahun. Sudah menjadi rumusan umum dan pengalaman banyak negara maju bahwa syarat pertumbuhan ekonomi tinggi adalah dengan memajukan industri. Bagi Indonesia sendiri, upaya untuk memajukan deindustrialisasi sangat penting untuk dilakukan karena struktur ekonomi Indonesia yang tengah loncat dari sektor primer ke tersier, di mana dapat dilihat dari tenaga kerja yang terserap dan kontribusi sektor jasa yang kian membesar. Demikian materi tentang demografi, angkatan kerja, dan pengangguran. Selanjutnya kita akan bertemu lagi dengan materi pembelajaran lain. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.